Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama Ibu Dinda Melia. Ibu di sini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di sini kan kita baru memulai sekolah baru, aktivitas baru dan sebagainya. Di sini kan kita sebelumnya kan kita belajar dari rumah, sekolah dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah dan sebagainya, itu kan dari rumah. Dikarenakan pandemi ini membuat kita semua susah, apa-apa harus di rumah, sholat di rumah dan sebagainya. Semua orang merasa kesulitan karena adanya wabah penyakit ini. Sekolah dan apapun itu terhalang. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kita akan absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak masuk? Oh iya. Ibu absen dulu. Adrianti Putri, Ahmad, Cinta Permata, tidak hadir. Kemana? Oh, sakit. Desi Utami. Di sini hanya satu orang yang tidak masuk karena sakit. Ya baiklah. Di sini kita akan sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kita akan membahas materi sebelumnya mengenai fakta dan opini. Di sini ada yang tahu apa itu fakta? Ya, benar sekali. Fakta yaitu sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai opini. Opini yaitu sesuatu hal yang belum tentu terjadi atau masih menduga-duga. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Coba kalian buka halaman 51. Di sana ada pengertian teks eksposisi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, jelas dan akurat. Baiklah, di sini juga ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga yaitu penyampaian teksnya secara lugas. Yang keempat yaitu menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis itu sendiri. Yang keenam yaitu bersifat objektif atau netral. Yang ketujuh yaitu penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang selanjutnya yaitu fakta yang digunakan sangat konkret. Di sini teks eksposisi umumnya menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Ya, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Ya, eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang pengarang tersebut. Untuk mengeluarkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, dan mengklasifikasikan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Di sini eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok. Di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Di sini paragraf pertamanya gagasan pokok.
sini kalian lihat contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas. Pada gagasan pokoknya yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah. Di sini gagasan penjelasnya yaitu 6 masalah lingkungan utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Di sini ada yang tahu apa itu struktur teks eksposisi? Ya, teks yang pertama tesis, pernyataan atau pendapat. Bagian pembuka dalam teks eksposisi, bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan dalam sebuah teks eksposisi. Yang kedua yaitu argumentasi. Di sini argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data, hasil temuan, fakta-fakta atau pernyataan para ahli. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi saran terhadap permasalahan yang diangkat. Baiklah, di sini coba kalian buka halaman 65. Di situ ada penyampaian dalam eksposisi dan penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Di sini Ibu akan memberi kalian tugas untuk mengerjakan di rumah. Pada halaman 65, minggu depan tolong ya dikumpul. Jangan sampai tidak ada yang mengumpul. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, jangan lupa tugasnya ya dikumpul. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.